Oke, di video selanjutnya di admin user interface data route inap, kita coba jalankan. Ya, di sini kita lihat bahwa ada nomor rekam medis, di mana ketika kita memilih pasien, maka akan ada info detail dari pasien. Bagaimana cara menentukan poli berdasarkan ID rekam medis atau nomor rekam medis ini. Dari sini kita dapat melihat bahwa ID-nya belum ada, sehingga perlu memasukkan ID rekam medis. Oke, di sini kita ubah nomornya menjadi ID rekam medis, kemudian titik 2 kita masukkan PHP. Sini PHP, kemudian kita ketik echo dengan variabel post. Variabelnya post. Kemudian di dalam mencakup ID rekam medis. Kita coba simpan, kemudian kita jalankan. Oke, di sini kita lihat pasien atas nama kiri C dengan ID 1, Erwin 2, Ana 5, Brian 8, dan juga Fahril Jafar 10. Sudah muncul ID rekam medisnya. Setelah itu kita dapat mengecek ID-ID ini, maka kita dapat melihat dokternya siapa, polinya siapa. Contohnya di sini Erwin Sefatu. Kita lihat bahwa di sini dia nomor rekam medisnya 2. Di rekam medis ID-nya itu 2. Oke, kita lihat di sini 2. ID rekam medisnya itu 2 pada pasien Erwin Sefatu itu 2. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa dia berada di poli jantung dan pembuluh darah. Poli jantung dan pembuluh darah, 2 poli jantung dan pembuluh darah. Kemudian dokternya itu Margareta Noe. Dokter poli. Oke, karyawan 2, dokternya itu Margareta Noe. Apabila kita mengubah ID rekam medisnya ini, kita coba mengubah polinya. Kita coba ubah poli tersebut, coba kita ubah menjadi 5. Maka apakah ada perubahan? Kita coba refresh. Oke, dari yang awalnya dokternya Margareta Noe akhirnya berubah menjadi poli telinga, hidung, dan tenggorokan. Berarti skrip yang ini berjalan dengan baik. Kita kembalikan 2. Oke, kita coba refresh. Berubah menjadi poli jantung dan pembuluh darah dan dokternya Margareta Noe. Selanjutnya bagaimana ketika kita logout dulu, kemudian kita login kembali. Nah, ketika login, sel kita klik, maka form kotak ini seharusnya jangan muncul dulu sampai kita memilih pasien yang akan dirawat inap. Harusnya seperti ini. Jadi contoh awalnya kotak ini seharusnya tidak ada, maka kita masukkan skrip Oke, kita masukkan skrip ini. PHP, kita bikin tag PHP-nya. PHP, kemudian if variabel
variabel nama pasien tidak sama dengan oke. Setelah itu kita buat kurung kurawalnya di sini. Kemudian di bagian bawahnya juga kita buat tag PHP. Kita bikin. Oke, kita coba simpan dan jalankan. Oke, tidak ada. Jadi ketika kita mengklik rawat inap di sini, tidak ada data yang ditampilkan sampai ketika kita memilih pasien. Oke. Kemudian, karena di bagian data rawat inap ini sudah selesai, kemudian kita coba membuat form di bagian kanan. Form di bagian kanan ini berisi ID rawat inap, tanggal mulai, ID rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai, ID karyawan, dan ID kamar. Maka kita masukkan script di bagian sini. Oke, kita masukkan script di sini. Yang pertama, kita bikin dulu judulnya atau title-nya. Pendaftaran pasien rawat inap. Kemudian rawat inap. Kemudian kita beri baris horizontal line. Kemudian kita bikin form action titik-titik garis miring kontrol garis miring insert garis miring data rawat inap.php. Setelah itu metodenya kita menggunakan post. Oke. Kemudian kita ambil script di Bootstrap 4. Di bagian input group. Kita lihat di bagian di bagian sini kita di bagian sini kita ambil scriptnya, lalu kita masukkan di sini. Oke, kita buat rangkap 2 dulu. Ya, default di sini kita ubah menjadi tanggal mulai. Kemudian di tipenya itu kita ubah menjadi date. Kemudian kita beri name-nya. Name-nya itu tanggal mulai. Dan kita bikin required sehingga perlu untuk dimasukkan. Setelah itu di bagian bawahnya lagi
tanggal selesai dengan tipenya itu date, from class name tanggal selesai. Lalu kita ubah di sini di tanggal selesai. Kita ubah di tanggal selesai di rawat inap. Kita coba ubah strukturnya di tanggal selesai, kita ubah. Ini kan tidak harus tak ternilai atau nol. Oke, kemudian simpan. Maka coba kita jalankan. Oke, form di sebelah sini sudah muncul. Selanjutnya setelah kita buat ini, kita ambil form kamarnya. Pada form kamar, karena listnya itu kita harus membuatnya secara dinamis, maka kita ambil script di script nomor 11 input form yang input list dinamis. Oke, kita Ctrl C, kita letakkan di sini. Kemudian kita coba ubah bagian ini menjadi 3 supaya sama. Coba kita jalankan. Oke. Di label field ini kita ubah menjadi kamar. Di select name field itu ID kamar. Lalu select bintang from kamar, order by, kita coba dulu harga, name atau kelas ascending, ASC atau ascending. Kemudian option value-nya itu di tag PHP kita ubah menjadi ID kamar. Setelah itu kita ubah juga nama. Kemudian kita coba jalankan. Oke. Oke, karena ini kelas-kelas, coba kita perhatikan dulu kelas-kelas kamar. Ada soy ke femenano tambua betun sampai ba. Di bagian sini oke sudah muncul. Coba kalau bagaimana kalau kita munculkan nama kamarnya, kelas beserta harga. Maka di bagian sini kita perlu tambahkan titik spasi kutip 1 ini, kemudian titik lagi, kita bikin variabel kelas, variabel D, tutup kurung, kelas. Oke, sebelum itu kita kutip 1 lagi, kutip 1, tutup kurung. Kemudian di bagian sini lagi kita bikin titik spasi kutip 1, garis tegak lurus dan spasi titik. Lalu kita bikin variabelnya itu variabel D, buka kurung, tegak, kutip 1, lalu harga. Oke, kita coba simpan, lalu kita jalankan. Oke, di sini kita dapat melihat ada terlalu dempet di bagian sini, jadi
kasih spasi lagi. Oke, di sini kita kasih spasi. Oke, kita coba simpan, kita lihat. Oke, ada jeda di sini. Nah, di sini diurutkan berdasarkan kelas. Karena kelas 1, kelas 3, kemudian VIP dan VIP, kita coba urutkan berdasarkan harga. Supaya harga. Oke, kita simpan. Oke, dari yang terendah sampai ke yang termahal. Di sini kita dapat melihat. Kita coba ubah dari yang termahal sampai yang terendah. Berarti di bagian sini kita pakai descending. Oke, kita dapat melihat bahwa di sini kamar Soe itu kelasnya VVIP dengan harga sekian. Karena di tabel ini baru ada 3, maka perlu kita tambahkan ID rekam medis dan ID karyawan. Maka kita tambahkan lagi input name, ID rekam medis, dengan tipenya itu hidden. Tipenya hidden dengan value karena kita akan mengisi ID rekam medis, berarti kita coba lihat dulu di Oke, kita coba lihat dulu. Setelah itu ID rekam medis, maka value-nya itu kita pakai tag PHP. Oke. Di sini kita panggil echo variabel. Di sini nama variabel 1. Nama variabel 1 ID rekam medis. Oke, ID poli. Dalamnya ID rekam medis. Nama variabel 1. Oke. Kemudian titik koma. Kita simpan. Kita tutup lagi. Oke. Kemudian kita buat yang berikutnya itu input name, ID karyawan. ID karyawan di sini kita coba lihat ID karyawan dengan tipe hidden juga. Value-nya, karena di sini value-nya kita perlu membuat dulu tag PHP-nya. PHP tanda tanya. Oke. Di sini karena di sini kita coba ubah dulu dari atribut global, kita buat fungsi yang baru. Kita paste di sini, kita buat fungsi yang baru. Tapi sebelum itu di bagian order check login kita copy dulu sessionnya.
Oke, session user admin. Oke, copy. Lalu kita buka kembali di atribut global. Kita buat fungsinya itu ID karyawan. Di sini kita ubah menjadi email. Email berarti di sini juga email. Nah, setelah itu konektor select ID karyawan from karyawan where email like email. Nah, untuk hasilnya itu ID karyawan juga. Kita simpan. Kemudian setelah kita buat fungsinya, kita ke data route inap yang tadi. Nah, di bagian sini kita panggil fungsinya yang tadi kita buat. Lalu kita sudah buat tag PHP-nya, kita panggil echo ID karyawan. Kita bikin variabelnya variabel season. Oke, variabel season user admin. Tutup kurung, kita bikin ini. Lalu titik koma. Oke, setelah itu kita tutup lagi. Ya, kita simpan dan kita lihat. Oke, berhasil. Lalu kita bikin lagi di sini. Oke. Lalu kita buat tombol untuk simpan. Tombol untuk simpan berarti di sini, di bawah sini kita buat BR dulu, kita break dia, kemudian input class button btn success, tipenya itu submit dengan value simpan. Kita tutup. Oke, kita simpan, kita coba lihat. Oke, sepertinya terlalu jauh. Simpan, kita lihat lagi. Oke, sampai di sini saja untuk data rawat inap. Kita akan lanjut ke video selanjutnya.